Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam si geng. Malam, Kak Misana. Silakan buka kamera. Iya, Kak. Kak, saya mau bertanya ya. Apa saja yang mujizat yang Tuhan Yesus ini kan nampakin kayak gitu, apa-apa aja, Kak? Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa sehingga dia dengan mudah membangkitkan orang mati seperti Lazarus ya. Lazarus sudah mati membusuk 4 hari. Di mana di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 kalau kita baca di sini, Tuhan Yesus hanya berfirman, Lazarus bangkit. Dia langsung keluar dan bangkit ya. Itu 4 hari membusuk. Tapi dia bisa bangkit dengan sempurna. Anak kepala rumah ibadat yaitu anak Yairus di Lukas 8, di sini Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus bangkitkan ya. Tuhan Yesus hanya berfirman, Lukas 8 ayat 54, hai anak bangunlah, dan seketika roh anak itu kembali ke tubuhnya sehingga dia bangkit. Lalu perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia hanya menjamah jubah Tuhan Yesus, dia langsung sembuh. Dan Tuhan menyatakan ada kuasa keluar dari diriku. Jadi dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, menciptakan mata yang baru bagi yang buta. Itu kuasa itu berasal dari dirinya sendiri, bukan izin dari manapun. Saya tambahin, Kak. Tapi kalau soal agama tidak pernah dia bilang kan, Kak, kayak misalkan kayak kami Islam nih kan, ada di surah Ali Imran kan, yang misalkan kayak ini, agama yang benar hanyalah bukan kayak gitu. Ya kita Kakak ada kan? Karena Kristen itu bukan agama, agama itu buatan manusia. Nah, Tuhan Yesus itu berfirman di Matius 16 ayat 18, Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 8 ayat 12, bahwa siapapun yang percaya kepadanya, kita tidak akan mengalami maut, kita tidak akan masuk neraka, surgalah tempat kita. Itu sangat jelas. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh, kita otomatis langsung anak surga, anak Allah, anak-anak Allah gitu. Berarti tidak perlu sholat kayak gitu, tidak perlu ngapa-ngapain, tetap langsung masuk surga, karena udah ditebus kan? Iya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku, kita otomatis menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Nah, ketika kita menjadi anak-anak Allah, tentu kita berperilaku anak-anak Allah dong. Nggak mungkin anak-anak dunia, anak-anak gempangan ya. Sehingga kita orang-orang Kristen itu hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Orang Kristen bukan dituntut sekedar baik, tetapi dituntut hidup kudus, benar, dan suci. Sebab Tuhan menyatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yaitu di Matius 5. Izin nih Kana. Ya, silakan. My brother, izin saya bertanya. Kalau soal musisat yang kamu tanyakan itu kecil bagi Tuhan Yesus. Saya mau nanya ya bro ya. Di dalam imanmu, saya bertanya ya, dalam imanmu ada gak seorang nabi yang bisa mengutus malaikat bro? Ada. Siapa? Nabi siapa yang bisa mengutus malaikat? Nabi Muhammad. Ayatnya di mana Nabi Muhammad mengutus malaikat? Ya tunggu dulu, kita kan sama-sama, aku kau awam bang ya kan, buka ustad, jadi kita harus ambil rapi dulu. Ini gini aja lu Bamin kayak gini, misalkan nggak kalau saya salah tolong sanggah ya. Ini yang Allah yang mengutus malaikat untuk memberikan firman kepada Nabi Muhammad, itu yang benar gak? Benar. Iya, terus ada gak ayatnya Nabi Muhammad bisa mengutus malaikat? Yang bisa mengutus malaikat siapa? Nggak bisa mengutus. Cuma nah, tadi katanya bisa. Jadi nggak bisa mengutus ya. Yang bisa mengutus malaikat siapa bang? Cuma Allah. Allah. Kenapa bisa mengutus malaikat? Karena dia sang pencipta malaikat, benar? Betul. Bang, Yesus itu bukan sekedar bisa musisat, itu kecil bagi Yesus. Wahyu 22, catat ya, catat bang, catat, ada pulpen nggak? Wahyu 22 ayat 16, Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16.
Mukjizat kecil bagi Tuhan Yesus, Bang. Mengutus malaikat aja dia bisa, Bang. Berarti dia siapa? Sang pencipta malaikat, Bang. Tapi seandainya kayak Nabi kami ini kan, cucunya mati diracunin, sebelum mati diracunin aja dia udah tahu. Itu kayak itu iman abang. Sekarang gini, tadi abang bilang yang mengutus malaikat hanya sang pencipta malaikat. Nah, tadi saya mengatakan mukjizat kecil bagi Tuhan Yesus. Mengutus malaikat aja dia bisa, apalagi cuma buat mukjizat. Benar kami Kana? Yesus pernah mukjizat. Kecil lah. Tuhan Yesus itu mudah menciptakan langit dan bumi. Itu gampang bagi dia itu. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi seandainya kayak gini kan, seandainya kayak Nabi kami ini kan, Nabi Muhammad bisa mengetahui yang belum terjadi, bisa mengetahui pasti dianggap Tuhan sama orang katakan kayak itu. Ya, udah cukup dulu Bang ya. Terima kasih Tuhan memberkatimu. Jadi izin ya Mingkara. Jadi buat yang menonton di TikTok maupun di YouTube ya, kalau ditanya mukjizat kecil bagi Tuhan Yesus, terlalu mudah gitu. Mengutus malaikat aja disanggup. Lanjut Mingkara. Silakan Bang Egi buka kamera. Mawar hitam. Bentar ya. Halo Egi. Halo, selamat malam Mbak Ana. Selamat malam Mbak Ana. Bisa duduk dulu Bang, duduk dulu karena kita di sini sedang duduk. Kok kencang banget kayak ada angin tornado di situ Bang? Ada. Oh, dimatiin dulu kipasnya Bang, biar nggak kelewatan angin-angin itu. Ini mau tanya nih Mbak. Ya silakan. Mana hebat itu? Apa? Yesus dengan setan. Aduh tolong Bang, mohon maaf, jangan seperti itu. Tuhan Yesus jangan disandingkan dengan siapapun. Sebab tidak ada yang setara dengan Tuhan Yesus. Setan itu gemetar di setan itu. Bentar dulu Bang. Dengar nama Tuhan Yesus saja setan gemetar Bang. Dengar nama Tuhan Yesus saja setan gemetar. Kok kamu sandingkan lagi? Aduh, tolong. Yang bunuh Yesus? Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bunuhnya? Kan dia mati itu di seluruh umat manusia. Oke, begini. Tuhan Yesus disalibkan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus mati itu bukan karena manusia. Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas nyawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menghendaki supaya dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan nyawanya dan mengambil nyawanya dengan kuasanya sendiri. Sehingga hanya Tuhan Yesuslah yang mati dan bangkit Bang, hidup kekal abadi selama-lamanya. Bang, saya kasih sama Abang. Kalau ada yang mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya, saya akan percaya sama dia. Hari ini saya akan murtad dari Tuhan Yesus Bang. Bawakan saya satu saja. Siapa yang pernah mati lalu bangkit sendiri hidup kekal abadi selama-lamanya, saya akan percaya sama dia. Ada? Adalah Allah. Nah, mana dalilnya kalau Allah kalian itu pernah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya? Tidak bisa mati. Kalau Yesus bisa mati, kalau dia tidak bisa mati. Nah tadi kamu bilang tak ada yang seperti itu, hanya Allah yang bisa. Nah Yesus Kristus bisa, kenapa? Karena dia Allah Bang. Makanya saya percaya sama dia. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menyatakan yang bisa bangkit, mati dan bangkit itu hanya Allah. Dan sudah terbukti itu adalah Yesus Kristus. Makasih Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudaraku, terima kasih sudah membenarkan bahwa memang hanya Allah yang Maha Kuasa yang bisa mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Itulah kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Mantap, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang melebihi kasih Tuhan Yesus, dia mati dan bangkit untuk membebaskan manusia-manusia yang telah mati dari alam maut. Saya akan murtad hari ini. Saya akan murtad hari ini meninggalkan Tuhan Yesus kalau ada seperti Tuhan Yesus. Tetapi karena tidak ada, nobody, saya tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha dahsyat. Dia mengakui juga tadi. Iya, hanya Allah yang bisa. Iya, hanya Allah yang bisa. Ya, selamat malam Andika.
Bentar Mbak, masih on cam ini. Mau tak cari kamera dulu. Iya, Sabar iya. ya. Iya. Gak enak, gak kelihatan wajahnya. Nanti dikira Betul. tipu-tipu. Iya, betul. Makanya selalu saya suruh buka kamera di sini. Selamat malam Mbak. Ya, malam juga saudaraku Andika Saputra. Iya. Wih, mantap banget backgroundnya itu ya. Kerlap-kerlip HP-nya dan seru mahal, itu. mahal soalnya. Oh, iya. Ini maaf, bukannya mau debat Mbak. Ya, bukan. Cuma mau nanya sebenarnya dengan secara halus, secara pikiran yang dingin. Cuma tanya yang sebenarnya. Aku seorang apa ya? Seorang ibaratnya orang bodoh. Oh, Abang udah mengaku ya di awal-awal. Iya, orang enggak, bukan aku sok pintar, bukan. Emang aku orang bodoh. Jadi makanya harus nanya. Ya, boleh merendah Bang, tapi jangan mempermalukan di sini. Enggak gitulah. Kita enggak perlu debat. Kita kan cara halus, iya kan? Iya, Kan silakan Bang. Yesus itu kan Tuhan, ya Mbak. Iya. Yesus itu dilahirkan bukan? Ketika dia datang ke dunia menjadi juru selamat memang harus melalui proses kelahiran karena itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Yang melahirkan itu siapa, Mbak? Bunda Maria. Sebelum Yesus lahir, yang menciptakan Bunda Maria itu siapa, Mbak? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu kan belum lahir, udah ada Bunda Maria. Kita kan sepakat Bang, kalau Allah itu kan Maha Kuasa. Loh, iya. Nah kalau dia datang ke dunia melalui Bunda Maria kan mudah bagi dia Bang. Coba kamu pikirkan dulu Bang. Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Bumi ini yang dulu yang tidak ada menjadi ada. Itu mudah sekali bagi dia loh. Alam semesta ini mudah sekali Tuhan Yesus ciptakan. Masa untuk datang ke dunia menjadi juru selamat nggak bisa melalui Bunda Maria, itu aneh lah. Ya bentar. Ya sangat mudah lah bagi Tuhan Yesus Bang. Bentar. Coba pikir dulu bentar. Coba pikir dulu Bang secara logis. Tuhan Yesus menciptakan matahari Bang, matahari yang bersinar setiap hari, yang dimana panasnya bisa menyengat bumi. Mudah sekali Tuhan ciptakan. Masa untuk datang ke dunia Bang melalui Bunda Maria, melalui proses kelahiran, nggak bisa? Kan mudah bagi dia Bang. Kenapa bingung? Kenapa pelangap-pelongok Bang dengan hal itu? Enggak, udah belum. Udah ya, gantian. Tapi gini ya, seperti kata si Living, memang sulit melawan orang pintar, tapi mustahil melawan orang bodoh. Bukan masalah bodoh pintarnya, bukan. Tadi kan mohon maaf kan Abang sendiri yang mengakui tadi ya di awal-awal ya, bukan kami loh. Makanya aku kan orang bodoh, jadi aku tanya. Katanya Mbak itu kan Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan matahari. Iya betul. Kan Tuhan. Lah Yesus itu kan sebelum Yesus lahir kan udah ada Bunda Maria yang menciptakan alam. Bunda Maria itu siapa? Sedangkan Tuhan kamu itu belum lahir. Tuhan Yesus Bang, karena kelahirannya itu bukan awalnya Bang. Kelahirannya itu untuk datang ke dunia. Tapi sebelum itu dia sudah ada Bang. Sebelum dia lahir sudah ada. Nah terus kalau sudah ada yang dilahirkan Bunda Maria itu siapa Mbak? Makanya tadi di dalam kekristenan Bang, bahwa Sang Pencipta itu dia maha, dia dapat datang melalui kandungan daripada Bunda Maria. Itu dia maha kuasa. Kalau dia tidak bisa ngapa-ngapain, cuma hanya duduk di tahtanya doang, kalau bagi kami ya, mohon maaf ya, itu nggak maha kuasa. Cuma duduk doang di situ ngapain gitu kalau bagi kami. Kalau bagi kami Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia bisa menjadi apa saja Bang. Tuhan itu Esa Bang. Kalau menurut orang Islam itu Tuhan itu adalah penguasa sejagat. Tuhan tanpa beranak, tanpa mati, nggak bisa mati. Ya. Itu kenapa Yesus mati dan di kayu salib? Nggak ada Bang, jangan berhenti di kata mati saja Bang. Dia mati dan bangkit. Mati dan bangkit. Makanya tadi saya bilang Bang, tunjukkan sama saya siapa saja. Dia pernah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Dan ketika dia mati, dia membebaskan manusia-manusia sudah mati dan ikut juga bangkit. Siapa yang seperti itu? Kalau ada hari ini saya murtad dari Tuhan Yesus. Emang udah murtad Mbak. Emang udah ada murtad Mbak, itu udah murtad, udah kelewatan.
Udah kelewatan. Iya, udah murtad. Gak usah bilang murtad. Emang udah murtad. Loh, saya nggak mau murtad lah dari Tuhan Yesus. Lah, saya tetap setia sama Nabi, Tuhan Yesusku. Karena tidak ada yang seperti dia, Bang. Yesus itu udah Nabi. Nabi pun juga agamanya Islam. Yang disembah juga Allah. Ya, saya mau tanya dulu Andika. Siapa Nabi yang pernah mati lalu bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya? Bukan masalah Nabi, Mbak. Iya, gitu, siapa? Tunjukin kalau kamu bilang Tuhan Yesus itu hanya Nabi. Siapa Nabi yang bisa mati lalu bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya? Seperti Tuhan Yesus sesuai dengan dalil di Wahyu 1 ayat 17-18. Ada yang seperti dia? Ada? Mbak. Iya, siapa Nabi yang mati lalu bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya? Siapa? Enggak, mau tanya dulu. Siapa? Tunggu dulu, jawab dulu. Luruskan yang tadi pemahamanmu bahwa Tuhan hanya Nabi. Lalu siapa Nabi yang bisa mati lalu bangkit abadi selama-lamanya? Siapa? Secara kepala dingin, mencari kebenaran. Enggak. Kalau kamu mencari kebenaran, aduh, makanya sudah aku bilang mustahil melawan orang BODOH. Makasih, Tuhan memberkatimu. Enggak berani. Makanya bilang mustahil melawan orang BODOH. Di bawah turun aja lah. Ya, selamat malam Ica. Silakan buka kamera. Selamat malam Om Yuksi. Silakan buka kamera. Halo, selamat malam Mbak. Ntar Mbak, on cam dulu Mbak, sabar. Iya. Halo Kak Mikana. Iya, halo juga saudaraku, silakan. Ini Mbak, mau tanya Mbak, apakah Alkitab itu sempurna Mbak? Bukan hanya sempurna, sangat dahsyat dan berkuasa. Jadi kalau sempurna itu sempurnanya dari mana Mbak? Sempurnanya dari mana? Biasa yang jawab. Ya, silakan. Sempurnanya dari mana? Ada kitab Taurat Nabi Musa. Mau nanya kitabmu ada gak? Kitab Taurat Nabi Musa ada gak di dalam kitabmu, bro? Ada kitab Mazmur. Di kitabmu ada gak Jabur? Apa Pak? Nggak dengaran tadi. Di dalam Alkitab ya ada kitab Tauratnya Nabi Musa yang pertama kali tuh ya. Di dalam kitabmu ada gak kitab Taurat, bro? Yang 613 hukum. Ada gak kitab Taurat? Iya, kitab Taurat itu ada 613 hukum. 613 hukum. Di mana? Di surah keberapa? 613 hukum. Saya nanya, Pak. Oh, kamu berani dibilang ada? Enggak. Kamu berani Sorry. Enggak dengar suaranya. Oke. Bentar. Kamu putus loh jaringannya. Nah, kenapa Alkitab ini sempurna? Iya. Sebab di sini sudah lengkap. Ini adalah rahasia kerajaan surga. Sebab siapapun yang membaca ini, dia akan mendapatkan hidup kekal dari Tuhan Yesus. Kita menjadi berperilaku baik. Sebab apa? Firman Tuhan ini adalah, ya, kalau kita membaca Alkitab itu efeknya sangat dahsyat. Kenapa? Sebab ada tertulis di 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab ini mampu mengubah orang jahat menjadi orang baik. Alkitab ini juga, ya, rahasia kerajaan surga, di mana di sini sudah tercatat rahasia kerajaan surga. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Lalu Alkitab ini, firman Tuhan yang ada di sini itu berkuasa. Sebab apa yang difirmankan Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 14 ayat 14, bahwa siapapun yang berdoa di dalam namanya, Tuhan Yesus akan mengabulkan. Karena apa? Tuhan Yesus adalah Sang Amin. Wahyu 3 ayat 14, Tuhan Yesus adalah Sang Amin, yang dimana adalah Dia yang mengabulkan doa-doa umat manusia. Nah, kalau kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta sesuatu hal kepada Tuhan Yesus demi kemuliaan namanya, Dia pasti kabulkan. Dan itu tertulis di sini. Itulah kenapa dikatakan Alkitab ini sempurna dan sangat dahsyat.
Karena bukan hanya sekedar tulisan, sebab yang ditulis di sini itu bisa kita uji kebenarannya, dan kita bisa uji apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kalau kita lakukan terbukti. Nah, gitu saudaraku. Dan di sini adalah nubuatan, bersifat nubuatan juga. Sebab jauh sebelumnya 2000 tahun yang lalu, 3500 tahun yang lalu sudah dibuatkan apa yang terjadi di zaman ini, apa yang terjadi di hari zaman sudah dituliskan di sini. Nah, makanya ini sempurna sekali. Oh iya Mbak, gini Mbak, itu Alkitab itu kalau dikatakan sempurna itu harus datang dari Tuhan, Mbak. Nggak ada tulisan murid-muridnya, nggak ada tulisan Nabi di dalam Alkitab, Mbak. Harus murni datang dari Tuhan, Mbak. Itu gimana, Mbak? Itu kalau di Alkitab sudah ada perkataan Paulus, sudah ada perkataan rasul-rasul lainnya. Oh, itu gimana, Mbak? Tadi saya sudah bacakan 2 Timotius 3:16 bahwa ini tulisan dari Allah, ya, karena ini tulisannya diilhamkan oleh Allah. Jadi ini adalah firman Tuhan yang Maha Kudus, pencipta langit dan bumi, yang ditulis para nabi dan para rasul. Jadi yang menulis itu lebih dari 40 nabi dan rasul, supaya membuktikan ini kebenaran sejati. Kalau hanya satu orang yang ngaku, itu perlu diragukan, itu benar nggak dari Tuhan. Contohnya si Amin Wijaya ini ya. Lalu dia ngaku-ngaku nih, aku mendapat wahyu dari Tuhan Yesus. Lalu dia tulislah tulisan gitu kan, beberapa lembar gitu kan. Kita bisa ragukan, itu betul nggak wahyu dari Tuhan atau cuma ngaku-ngaku doang. Karena hanya Amin sendiri yang ngaku. Tapi di sini yang ngaku itu bukan hanya satu. 40 nabi dan rasul. Sehingga yang ditulis para nabi dan para rasul itu semua tentang Tuhan Yesus. Dan kebenarannya itu sah. Sebab kesaksian dari 40 nabi dan rasul. Nah, gitu saudaraku. Terima kasih ya, saya sudah cukup dulu. God bless you. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Selamat malam. Seperti yang sudah kita saksikan bersama di video kali ini, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada Mihana tentang mukjizat dari Yesus itu apa saja. Terus ada pertanyaan yang agak lucu yang menanyakan tentang lebih hebat antara Yesus dan iblis. Tentang penebusan dosa manusia oleh Yesus. Dan yang paling sering dipertanyakan adalah mengapa Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan padahal Yesus itu dilahirkan, Yesus itu bisa mati, dan kalau sudah membicarakan hal ini banyak orang yang membandingkan dengan ajaran Islam bahwa Tuhan itu cuma Allah yang Maha Kuasa, tidak berwujud, tapi di Kristen Tuhan menjadi manusia. Dilahirkan oleh seorang ibu, lalu mati di atas kayu salib. Yang paling sering ditanyakan lagi adalah masalah kitab sucinya Kristen yaitu Alkitab. Kata orang dikatakan kitab suci itu harusnya berisi firman dari Tuhan tapi di Alkitab kok cuma banyak berisi omongan dari penulis itu sendiri kok bukan firman dari Tuhan seperti pada kitab Tauratnya orang Yahudi. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 11, lihat perikopnya di ayat 1-44. Lukas pukul 8.54 lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak bangunlah. Matius pukul 16.18 dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yohanes pukul 11.25 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pukul 8.12 maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes pukul 1.12 tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wahyu pukul 22.16, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu pukul 1.17 ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut.
Aku adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu pukul 1:18 dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. 2 Timotius pukul 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yohanes pukul 14:14 Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wahyu pukul 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.